Oke, siap. Oke, baik. Selanjutnya kepada teman-teman semuanya silahkan disiapkan alat tulis ya jika perlu untuk dicatat, kemudian silahkan di-on-kan dan kita sama-sama mendengarkan pemateri yang pertama dari Ibu Dr. Khairul Baria. Kepada beliau saya persilahkan. Terima kasih. Saya sapa dulu. Saya share screen dulu ya. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih atas kesempatannya, terutama untuk Edu Potensi ya, yang sudah memberikan kesempatan kepada saya pada pagi hari ini untuk berbagi dengan teman-teman semuanya yang hadir pada pagi hari ini. Sesuai dengan mungkin yang sebenarnya sudah teman-teman ikuti sebelumnya dan apa yang sudah daftarkan bahwa hari ini kita akan belajar bersama dengan saya Khairul Baria dan nanti akan ada materi dari Pak Muhajirin. Nama saya Khairul Baria seperti yang dikenalkan oleh moderator tadi Pak sebelumnya. Saya biasanya anak-anak sih memanggil saya Ria, Bu Ria gitu. Saya domisili saat ini ada di Malang. Asli saya sebenarnya Madura. Jadi saya keturunan suku Madura. Kemudian saya merantau ke Malang dari SMA sampai sekarang masih betah menjadi orang Malang gitu. Kalau teman-teman mungkin ada di sini yang dari Malang atau mungkin ada yang berkunjung di Malang ke Malang silakan hubungi gitu. Jadi saya domisili di Malang saat ini saya ngajar sebenarnya saya mengajar di sebelumnya saya mengajar di Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Gitu loh. Saat ini saya mengajar di Universitas Negeri Malang. Jadi harus hijrah ini bulan ini. Itu perkenalan singkat. Mungkin tadi sudah disampaikan nanti akan saya share nomor HP ya. Nomor HP juga sudah di-share tadi oleh moderator. Oh sebentar, Lobat ini. Saya ini dulu ya. Saya ambil lupa nggak ngecas ini. Sebentar. Oke, teman-teman semuanya mau ditunggu ya. Dan yang lainnya nih yang masih off cam boleh di-on-kan dulu supaya kita saling tahu nih. Nah, boleh silahkan. Sambil menunggu Ibu Dr. Khairul Baria tadi ya sedang mempersiapkan. Oke, dan dalam pelaksanaannya nanti teman-teman, rekan-rekan semuanya, Ibu Bapak boleh untuk menyimak, kemudian jangan lupa untuk di-off-kan dulu ya suaranya dan kameranya boleh di-on-kan supaya kita bisa lebih interaktif. Oke, sudah siap Ibu? Oke, Ya, sering. silakan. Saya lanjutkan ya. Baik, itu tadi sepintas perkenalan dengan saya. Nah, saya ingin tahu nih teman-teman yang bergabung pada pagi hari ini asalnya dari mana sih? Nah, silahkan diketikkan di kolom chat. Kira-kira dari mana aja nih? Misalnya teman-teman yang dari Malang, Jawa Timur ya, jangan Jawa Barat gitu. Jawa Baratnya Jawa Barat mana? Jawa Timurnya Jawa Timur mana? Kan luas ya. Misalnya dari Malang, Surabaya, Madura pun kan luas gitu ya, Pamekasan, Bangkalan gitu. Nah, DKI Jakarta mana gitu. Nah, silakan di chat nih dari Bandung. Bisa saya lihat, wah ini ada dari Sumeneb, Madura. Ada lagi yang lain? Dari Malang ini, dari Malang, kemudian Purwakarta, kemudian mau Vira, ini namanya siswa saya nih. Dari Malang, ya Sunan Kalijogo Malang. Oke, ada lagi? Garut, wah banyak sekali ternyata dari Garut. Ada lagi? Selain kota terjauh ya, adakah yang terjauh?
Dari yang sudah disebutkan ini, kali aja dari Aceh, Merauke, atau mana, Papua, mungkin. Tasik, oke, dari Tasik, misal, halo, dari Semarang. Oke, rata-rata Tasik, Semarang masih di seputar Pulau Jawa ya. Adakah yang dari luar Pulau Jawa? Oke, oke. Jadi ini masih mungkin masih sekitar Pulau Jawa. Nanti semoga nanti dapat peserta yang dari luar, dari banyak lebih luas lagi sehingga Edupetensia lebih banyak dikenal. Baik teman-teman, pada pagi hari ini sesuai dengan poster yang sudah di-share oleh Edupetensia, kita akan belajar bersama tentang karir gitu loh. Bagaimana topiknya tentang topik-topik karir. Saya diminta untuk menyampaikan tentang finding passion, bagaimana sih sebenarnya kita agar sukses dalam karir. Jadi kita akan berbicara tentang passion dan bagaimana sukses dalam karir dalam 1 jam ke depan ini. Nah, ada yang bilang sebenarnya kalau kita terjun ke dunia kerja itu maka kehidupan yang kita jalani itu tidak bisa kadang seindah yang kita bayangkan gitu ya. Ada kalanya kita itu terpaksa bekerja di bidang yang tidak sesuai dengan kemampuan atau keahlian yang kita miliki gitu. Mungkin karena tuntutan kehidupan sehingga kita harus bekerja meninggalkan passion kita untuk memperoleh penghasilan. Nah, kalau nih teman-teman yang hadir di forum ini diminta untuk memilih, kira-kira mau bekerja sesuai passion atau kalau disuruh milih kerja yang dengan gaji yang tinggi atau yang sesuai passionnya. Kalau bisa milih sih yang sesuai passion dengan gaji tinggi ya. Cuma kalau kita dihadapkan dengan 2 pilihan ini, manakah yang akan dipilih? Kerja sesuai passion atau sesuai gaji? Saya akan tanya nih ke teman-teman yang dari mungkin siapa yang bersedia sebelum saya tunjuk? Kayak kuliah aja saya main nunjuk-nunjuk. Mungkin ada yang bersedia mengemukakan pendapatnya. Kalau suruh kerja, kerja sesuai passion atau sesuai gaji? Oke, dengan ada kita ke daerah yang lama, yang jauh tuh tadi, yang dari Sumeneb. Siapa tadi? Dari Sumeneb, ujung Pulau Madura. Iya, Ibu. Mohon maaf tidak bisa on cam, Bu. Boleh, boleh. Silakan. Mbak Anis. Ya, betul, Bu. Ya. Kalau saya mungkin akan kerja sesuai passion, Bu. Karena menurut saya ketika saya memilih pekerjaan yang sudah sesuai dengan passion saya, setidaknya saya akan merasa nyaman dengan pekerjaan saya. Kemudian mungkin nanti hikmahnya adalah bisa ke peningkatan gaji mungkin untuk ke depannya gitu, Bu. Kalau saya yang terpenting kerja sesuai passion, Bu. Karena apa ya, bagi saya kerja sesuai passion itu menyenangkan gitu, Bu. Oke, terima kasih Mbak Anis. Sama-sama, Oke, Ibu. saya akan bertanya ke Mbak Eva Nurmalasari yang dari Purwakarta. Kira-kira kalau disuruh milih kerja sesuai passion atau sesuai gaji? Ada nggak, Mbak Eva? Nggak ada. Oke. Nurmaufira. Fira ada nggak? Halo, Assalamualaikum. Ada, Bu.
Ya, gimana Vira? Vira mau pilih kerja sesuai passion atau sesuai gajinya? Kalau saya sih sama kayak Kak Anis tadi sih, sesuai passion. Karena kan kalau kita kerja sesuai passion itu bikin nyaman. Awalnya nyaman, terus nanti kalau kinerja kita bagus, itu kan bisa, jenjang karirnya juga bisa baik gitu. Bisa menyesuaikan dengan gaji juga bisa. Oke, Gitu yang sih. perempuan-perempuan tadi memilih kerja sesuai passion. Sekarang kita tanya kepada pihak laki-laki. Mas Lutfi Hakim nih dari Malang juga nih. Kira-kira Mas Lutfi Hakim akan bekerja sesuai passion atau yang sesuai gaji pilihannya? Iya, Bu. Kedengeran nggak, Bu? Kedengeran sekali. Alhamdulillah. Ya, kalau saya sih pilihnya sesuai gaji aja. Karena passion saya ada di gajinya, Bu. Oke, ada lagi alasannya? Itu aja, Mas. Iya, gitu aja, Bu. Oke, satu lagi. Siapa lagi ya? Ya, laki-laki satu lagi. Siapa? Kerja tadi Mas Lutfi. Tadi kalau dua perempuan tadi, Mbak Vira dan Mbak Anis memilih sesuai passion. Tapi kalau Mas Lutfi ya dia memilih sesuai gaji. Karena passion saya ya terletak di gajinya itu. Katanya begitu. Oke, ada lagi. Siapa lagi? Harisma Alfi? Ya, Bu. Oh, perempuan. Saya pikir, maaf. Ya, kalau Mbak Harisma gimana? Kalau saya tergantung kebutuhan, Bu. Kalau semisal sangat diperlukan, kayak sedang membutuhkan banget gitu ya, saya pilih sesuai gaji. Nanti kan lama-kelamaan passion saya bisa lebih baik dari gajinya itu tadi, Bu. Oke, Gip. Terima kasih Mbak Arisma. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Nah, ada tadi yang memilih kerja sesuai passion. Ada juga mungkin di kita yang penting gajinya, cuannya cukup, Bu, gitu. Mau kerja apa aja yang penting gajinya cukup gitu ya. Jadi memang kadang kita tadi seperti yang Bu Ria jelaskan, kita itu kadang dihadapkan dengan sebuah pilihan. Hidup itu pilihan, katanya kan gitu. Apa yang kamu pilih hari ini akan menentukan masa depanmu gitu. Jadi rasanya bangun tidur aja kita kadang masih memilih saya mau lebih bangun dulu atau mau ngapain dulu gitu kan, udah dihadapkan dengan pilihan ya. Nah, kalau kita bisa kerja sesuai passion kita dengan gaji tinggi, itu sangat membahagiakan gitu kan. Tapi kalau kita dihadapkan dengan pilihan kerja yang sesuai passion atau dengan gaji yang tinggi, maka ya pilihlah yang tadi kata Mbak Harisma, pilih yang realistis dan bijak gitu loh. Karena kadang kita itu kerja sesuai passion itu kadang jauh lebih berat untuk kasus tertentu dan modalnya jauh lebih mahal gitu ya. Dan banyak juga yang hasilnya juga tidak cukup untuk biaya hidup gitu loh. Yang penting yaitu ketika kita menentukan sebuah pilihan, Anda mau pilih yang kerja sesuai passion atau yang sesuai gajinya aja gitu. Ya pilihlah yang realistis dan bijak gitu. Tidak berdasarkan ya pokoknya mau nggak mau saya harus kerja sesuai dengan apa yang saya mau gitu loh. Tapi kita tidak realistis. Kalau kita membutuhkan uang, ya itu kan tidak cukup juga untuk membiayai hidup kita gitu. Misalnya kita adalah seorang yang tulang punggung keluarga mungkin. Nah, ada sebuah survei yang dilakukan Femina beberapa tahun lalu itu memang yang disurvei itu adalah anak-anak milenial ya. Jadi disurvei apa sih sebenarnya pertimbangan dalam memilih pekerjaan. Nah, ternyata hasilnya 50% itu memang mempertimbangkan passion kalau generasi sekarang ini. Yang penting saya sesuai passion-nya gitu loh. Baru 28%-nya memilih rencana karir yang jelas, gaji itu di nomor yang ketiga, baru yang lain-lainnya. Jadi separuh dari responden yang disurvei oleh Femina ini menyatakan dengan tegas bahwa pekerjaan yang sesuai dengan passion akan menjadi pilihan utama mereka gitu.
Sisanya memilih pekerjaan yang tadi, yang rencana karir yang jelas, gajinya yang cukup, yang tinggi, kemudian hal-hal yang lain gitu. Hal ini itu menunjukkan bahwa generasi sekarang ini, teman-teman, lebih mengutamakan bahagia dengan pekerjaan ketimbang besaran gaji yang diterima. Sekarang sudah lebih banyak jargon-jargon yang penting bisa healing, Bu, gitu. Yang penting bisa senang-senang gitu. Mungkin kita akan lebih banyak membutuhkan sesuatu yang membahagiakan kita sekarang dibandingkan mungkin dengan gaji yang tinggi. Jadi banyaknya sekarang generasi-generasi sekarang yang memilih pekerjaan sesuai dengan passion. Nah, apa sih sebenarnya passion itu? Passion itu sesuatu yang kita kerjakan tanpa ada paksaan gitu. Kita senang mengerjakannya, tentunya ikhlas sekalipun dilakukan secara terus-menerus karena memang kita ketika melakukan itu senang gitu. Passion itu yang adalah sesuatu yang kita kerjakan dan kita tidak pernah bosan untuk melakukannya. Dan ketika kita mengerjakan itu, kita akan mengorbankan segala hal untuk mencapai itu gitu. Semuanya akan kita korbankan, segala upaya itu biasanya kalau kita sudah senang dengan pekerjaan itu ya akan kita lakukan gitu. Passion itu adalah sesuatu yang dikerjakan dengan ikhlas tadi tanpa paksaan dan suatu bentuk panggilan di alam bawah sadarnya manusia. Jadi ya saya suka itu gitu loh. Dan di mana kita tidak mementingkan untung dan rugi ketika mengerjakan pekerjaan itu. Nah, passion itu juga ketika kita melakukan hal itu begitu saja dan lupa dengan yang lainnya. Jadi sesuatu yang kita sukai dan bisa kita lakukan berjam-jam, kita bisa larut di dalamnya gitu. Orang mengatakan kalau kita melakukan passion itu samalah seperti kita kayak jatuh cinta kan gitu katanya. Jadi kita akan secara tidak sadar juga kita akan melakukan apa yang kita sukai itu gitu. Tidak dapat dijelaskan sebenarnya gitu. Ya, penting saya suka, saya bahagia melakukan itu dan saya merasa hidup melakukan itu. Nah, itulah passion gitu. Kadang ya kita mau berkorban gitu loh dalam melakukan pekerjaan yang kita sukai ini. Tidak ada jaminan bahwa pekerjaan ini membahagiakan juga gitu loh. 24 jam dalam 7 hari kita akan bahagia, tapi ketika kita melakukan ini kita senang gitu. Itulah passion, apa yang kita senangi dan kita mau rela berkorban dan menghabiskan waktu untuk hal-hal yang kita sukai. Orang yang memiliki passion itu biasanya dia antusias teman-teman dalam bekerja dan berkomunikasi dengan orang lain tentang pekerjaan itu. Jadi bukan hanya sekedar suka dengan pekerjaan, tapi dia juga antusias untuk berbagi pekerjaannya, antusias untuk bertemu dengan orang-orang yang berhubungan dengan pekerjaannya. Dia sangat antusias untuk bertanggung jawab terhadap pekerjaannya, mau melakukan apapun untuk pekerjaan itu. Nah, itulah passion. Katanya kalau kita tahu passion kita itu apa, maka perjalanan kita ini akan lebih menyenangkan, gitu katanya. Kalau kita tahu apa yang kita suka, pekerjaan apa yang kita suka, maka ya akan lebih menyenangkan buat kita untuk menjalankannya. Bukan lebih mudah, tapi lebih menyenangkan karena kita tahu apa yang kita suka itu, gitu. Resiko stresnya ketika kita mengerjakan sesuatu yang sesuai dengan passion kita itu juga lebih kecil, lebih ringan dibandingkan pekerjaan yang kita tidak suka. Gitu. Kalau kita bekerja dengan sesuatu yang tidak kita suka, biasanya kan kita dikit-dikit stres gitu ya, ya males gitu ya, mengerjakan sesuatu yang mungkin aku bukan di dalamnya gitu. Tapi kalau kita mengerjakan sesuatu yang kita suka, ya kita akan larut dengan pekerjaan itu. Semuanya pasti akan lebih nyaman kalau bekerja sesuai apa yang disukai gitu loh. Apapun itu, berapapun gajinya, itu akan terasa lebih menyenangkan gitu mungkin. Apa yang didapat juga akan lebih menyenangkan dan kita akan mengerjakan itu dengan hati kita gitu. Jadi bekerja dengan hati. Katanya kan kalau kita bekerja dengan hati, pekerjaan itu
sesuatu yang dikerjakan dengan hati itu pasti akan bernyawa gitu. Nah, itulah passion. Tapi bagaimana sih sebenarnya cara menemukan passion? Nah, passion itu kalau kita sering kan tanya passion saya itu apa? Mungkin dulu ketika SMA, kalau yang sekarang mungkin sudah kuliah, masih ada beberapa yang tanya passion saya ini apa gitu ya. Tapi gimana sih caranya kita menemukan passion ini? Passion itu sebenarnya tidak perlu ditemukan gitu loh. Tidak perlu ditemukan karena dia juga tidak hilang kan gitu katanya. Dia tidak perlu ditemukan, nggak perlu dicari juga karena dia juga tidak hilang. Tapi yang harus kita lakukan harus menyadari. Jadi passion itu harus disadari teman-teman. Semua itu sudah ada dalam diri kita, tapi kenapa kok saya belum menemukan? Mungkin kita belum mengenal diri kita. Jadi kita butuh waktu untuk bisa menyadari dan butuh waktu untuk mengenal diri sendiri gitu. Jadi passion itu harus disadari. Kira-kira apa sih yang saya suka? Pekerjaan apa yang saya suka gitu. Hal apa yang saya senangi? Kegiatan apa yang saya mau terlibat penuh di dalamnya. Nah, itulah passion Anda. Dan seringkali passion itu tidak harus sangat spesifik di awal. Kalau teman-teman merasa belum tahu apa sih sebenarnya passion saya, ya tidak harus spesifik sekarang ini. Secara spesifik itu tidak harus gitu loh. Kalau belum menemukan. Jadi misalnya ya secara global aja ya, saya yang pengen terkenal gitu. Saya ingin bekerja di dunia seni. Nah, itu kan masih global ya, seni yang seperti apa ya. Sudah, tekuni dulu seni-seni apa, baru kita cari yang cocok dengan kita. Seni kan banyak gitu. Nah, seperti itu. Jadi tidak harus spesifik dari awal. Kemudian kalau mau menemukan ya, temukan aktivitas yang membuat kita senang sampai kita lupa waktu saat melakukan kegiatan itu. Gitu. Apa yang membuat kita ingin larut di dalamnya, kita ingin rela berkorban untuk mencapai apa yang sudah kita senangi ini. Tapi gimana sih kalau misalnya sampai saat ini teman-teman belum menemukan passion-nya ini? Gitu. Saya belum tahu nih Bu seperti apa gitu passion saya, maka ya coba maksimalkan aja sebenarnya pekerjaan yang ada saat ini. Siapa tahu apa yang dikerjakan saat ini, jika dilakukan secara sungguh-sungguh, maka itu adalah passion yang membawa keberkahan untuk Anda. Jadi, kalau kita tidak bisa bekerja yang sesuai dengan passion kita, maka kita ciptakan passion baru yang dicintai dan dilakukan dengan serius. Tadi teman kita berkata bahwa saya tuh passion, yang penting gajinya tinggi, Bu, gitu. Yang penting gajinya tinggi, gitu. Karena passion saya jadi gaji itu. Nah, ya kalau memang tidak sesuai dihadapkan dengan realita yang seperti itu, kita tidak bisa kerja sesuai dengan apa yang kita sukai, ya maka ciptakan passion baru, kita cintai pekerjaan kita sehingga itulah passion kita nantinya gitu loh. Kalau dilakukan dengan serius, kita suka, cintai, ya lama-lama kan itu akan menjadi sesuatu yang kita suka dan itu menjadi passion kita. Nah, kalau memang tidak mudah ya mengerjakan sesuatu yang itu mungkin kita tidak cintai awalnya gitu. Pasti akan lelah ya. Kalau sudah lelah ya bersyukur aja sampai saat ini sudah memiliki pekerjaan. Jadi saat lelah bekerja ya bersyukur. Kalau saya sih seperti itu. Karena masih banyak orang yang lelah karena mencari pekerjaan. Jadi apapun yang ada di depan kita, kalau kita ditakdirkan mengerjakan sesuatu yang mungkin itu di luar kemampuan kita awalnya gitu, ya kita lakukan sebaik-baiknya. Kalau capek ya bersyukur gitu. Saat ini setidaknya saya punya pekerjaan dibandingkan saya menunggu pekerjaan yang sesuai dengan harapan saya. Jadi untuk kedepannya maka kita perlu merencanakan semuanya itu teman-teman secara matang dan realistis. Tidak bisa kita harus menuntut sesuatu ya pokoknya hal yang saya sukai gitu. Tidak bisa seperti itu. Mungkin kalau yang tadi yang perempuan, karena kalau perempuan itu kan bukan pencari nafkah ya,
Tapi kalau laki-laki kan pencari nafkah. Tugasnya mencari nafkah, dia bertanggung jawab terhadap keluarganya, keluarga kecil dia, keluarga intinya mungkin adik-adiknya. Jadi ya harus realistis juga dalam memandang sebuah pekerjaan. Maka semua itu harus direncanakan secara matang dan realistis. Nah, karena itu untuk bisa sukses, maka kita perlu merencanakan perencanaan karir kita. Sebuah tujuan tanpa rencana katanya hanyalah sebuah keinginan. Jadi bursis belaka ya bohong aja gitu, hanya angan-angan aja kalau kita hanyalah punya keinginan aja gitu tanpa rencana. Jadi sukses dalam karir itu juga butuh perencanaan. Karena Tuhan itu kan juga menakdirkan kita untuk berdoa dan berusaha, bukan hanya berdoa. Apapun itu gitu kan, nggak ada yang namanya kita doa terus tiba-tiba ada makanan di depan kita gitu. Semua itu butuh proses, perlu usaha juga, perlu perencanaan juga. Maka semuanya harus kita rencanakan. Teman-teman di sini mungkin yang masih mahasiswa, nanti setelah saya lulus, saya mau kerja di mana, mau ngapain. Nah, itu harus direncanakan mulai sekarang. Jangan, ya sudahlah kita nunggu aja nanti setelah lulus, setelah wisuda. Gimana nanti aja, jangan seperti itu. Jadi semuanya harus direncanakan mulai saat ini. Nah, karena itu perlulah kita melakukan perencanaan karir. Apa itu sebenarnya perencanaan karir? Ya langkah-langkah untuk menyusun strategi dan mewujudkan cita-cita menjadi karir di masa yang akan datang. Gimana caranya merencanakan karir kita? Yang pertama, harus kenal, teman-teman harus kenal diri teman-teman sendiri. Tadi sama dengan passion, ya temukan, kenalilah passion itu kan akan ditemukan kalau kita mengenali diri kita. Gitu. Kalau kita belum mengenali diri kita, ya kita tidak akan ketemu sebenarnya kita senang di bidang apa. Makanya yang pertama harus kenal diri. Kenal bakatnya apa. Bakat itu kemampuan bawaan yang bisa dilatih dan dikembangkan. Jadi kira-kira saya ini punya bakat apa? Kalau mengetahui bakat ya bisa dilihat dari mungkin kalau kita punya keluarga seniman biasanya masih ada bakat-bakat seni di dalam diri kita gitu. Atau bisa juga dengan tes bakat yang biasanya dilakukan adalah tes bakat. Kemudian minat, kita senang melakukan aktivitas apa sih yang membangkitkan rasa ingin tahu kita, yang menyenangkan untuk dilakukan. Nah, itu kenali. Saya senang apa ya? Oh, saya senang saya senang makan, Bu, gitu loh. Saya senang makan. Oh, saya senang di bidang kuliner. Nah, itu kan bisa juga minat kita di bidang kuliner gitu. Kemudian kita kenali juga gaya belajar kita itu seperti apa. Gaya belajar itu cara yang digunakan kita untuk menyerap informasi dengan mudah gitu. Jadi kita lebih suka sesuatu yang mendengarkan, auditory, atau kita sesuatu yang kalau bahasa Jawanya itu umek ya, ngerjakan sesuatu gitu, yang kinestetik, atau kita senang sesuatu yang visual gitu. Itu juga kita kenali sehingga mudah untuk kita mencari kira-kira rencana karir kita itu seperti apa. Nah, kenali yang kekuatan dan kelemahan diri kita, kemampuan diri kita, itu juga perlu kita kenali. Jadi, mengenal diri itu akan lebih membantu kita untuk bisa merencanakan apa yang akan kita lakukan ke depannya. Jadi, step pertamanya ketika teman-teman akan merencanakan karir adalah dengan mengenal diri. Kemudian yang kedua adalah setelah kita mengenal diri, kita mengembangkan diri kita gitu. Gimana caranya? Ya kuliah. Itu kan salah satu cara untuk mengembangkan diri ya. Kuliah, kursus, sekolah gitu. Itu harus kita lakukan. Kalau kita senang di bidang kuliner tadi, saya minatnya di bidang kuliner ya kuliah bidang-bidang kuliner, kursus-kursus bidang kuliner, seperti itu kan sudah banyak sekarang ya. Jadi kembangkanlah diri Anda. Kemudian ikuti komunitas tertentu yang relevan. Jangan hanya yang mahasiswa, jangan hanya pulang pergi ke kampus aja, antara kampus dan kos aja, tapi ikuti komunitas-komunitas yang relevan sesuai dengan minat Anda. Kemudian berpartisipasi dalam skill building program. Biasanya di kampus yang kuliah itu ada kegiatan-kegiatan
penanaman soft skill gitu ya, peningkatan soft skill, hard skill itu biasanya dilakukan oleh pihak kampus untuk membekali para mahasiswanya. Jadi ikutlah gitu loh. Ikutlah kegiatan-kegiatan yang bisa membangkitkan potensi-potensi yang dimiliki oleh teman-teman semuanya. Kemudian cari program magang. Ini adalah hal yang penting saat ini untuk dimiliki oleh para mahasiswa. Kenapa? Karena banyak sekarang lowongan pekerjaan itu yang mempersyaratkan pengalaman kerja. Kalau Anda tidak pernah magang, itu yang mendapat pengalaman dari mana? Banyak penyedia lowongan kerja yang senang menerima orang-orang yang memang sudah berpengalaman. Caranya untuk mahasiswa bisa mendapatkan pengalaman ya dengan cara magang. Apalagi sekarang pemerintah kita cukup konsen dengan magang ini. Jadi ada banyak kegiatan program magang yang disediakan oleh Dikti sekarang. Dalam program Kampus Merdeka itu kan ada salah satunya magang. Teman-teman bisa magang di perusahaan-perusahaan yang bonafit, yang perusahaan-perusahaan bagus untuk bisa meningkatkan potensi diri. Jadi cari program magang yang tepat, yang sesuai dengan minat kita itu apa. Kemudian carilah mentor, teman-teman. Kalau cari mentor karir gitu. Siapa orang yang bisa mengarahkan kita untuk mengembangkan diri, bisa membantu kita juga untuk melakukan perencanaan karir. Siapa orang juga yang bisa membantu kita untuk mencapai karir-karir impian kita. Nah, carilah mentor. Mentor itu bisa dosen kita, orang-orang yang kita kenal, orang-orang yang berpengalaman. Carilah relasi yang banyak, carilah mentor yang bisa membantu teman-teman untuk mengembangkan diri. Nah, kemudian jangan lupa dalam mengembangkan diri itu ya belajar. Belajar terus sepanjang hayat gitu. Mutunya seperti itu. Kita kalau mau kursus, mau sekolah, selesai S1 ya bukan berarti sudah selesai tugas belajar kita, ya tidak. Selama setiap hari, setiap waktu harus ada gairah untuk terus belajar, untuk bisa mengembangkan potensi yang kita miliki. Nah, jadi itu yang kedua. Jadi kalau tadi yang pertama, untuk bisa melakukan perencanaan karir yang baik, maka kita harus mengenal diri. Yang kedua adalah mengembangkan diri. Nah, yang ketiga, yaitu adalah kenali tujuan dalam mencapai karir. Jadi kenali sebenarnya tujuan kita dalam mencapai karir tertentu itu apa gitu. Riset karir option Anda itu apa? Carilah karir option Anda sebagai seorang mungkin sarjana pendidikan, itu kira-kira karir optionnya apa? Contohnya nih, misalnya yang sarjana bimbingan dan konseling. Itu kan tidak hanya menjadi guru BK gitu. Tidak hanya kerja di sekolah, tapi banyak karir-karir pilihan yang bisa dipilih untuk kita. Kita bisa jadi konselor di BNN, konselor di dinas pendidikan, di dinas sosial mungkin, di rumah sakit, di lapas, kemudian di lembaga-lembaga sosial, kemudian bisa membuat lembaga pendidikan sendiri, bisa membuat biro, mungkin seperti itu. Jadi membuat apalah banyak. Jadi ada banyak career option sebenarnya yang bisa kita pilih. Jadi teman-teman, misalnya meskipun saya lulusan PGSD, bukan hanya menjadi guru PGSD gitu. Ada banyak. Ada Widya Iswara itu juga bisa gitu. Jadi ada banyak pilihan karir sebenarnya yang bisa kita ambil, tidak hanya satu. Kemudian setelah kita kenali career option kita, maka kita kenali bagaimana cara meraih karir tersebut. Kalau saya ingin jadi konselor di lembaga pemasyarakatan, maka gimana caranya? Saya harus punya lisensi apa aja? Saya harus punya keterampilan apa saja? Kalau saya ingin membentuk sebuah lembaga pendidikan, mendirikan sebuah lembaga pendidikan, maka saya harus punya keterampilan apa aja, saya punya kemampuan apa saja, dan apa yang harus saya persiapkan. Jadi untuk mencapai tujuan-tujuan kita itu, ya kita harus tahu caranya untuk meraih hal tersebut. Nah, jadi kita harus merencanakan apa
yang akan kita kerjakan. Katanya kan you must plan your work and then work your plan. Jadi rencanakan apa yang kamu kerjakan dan kerjakan yang apa yang akan kamu rencanakan gitu. Meski sebenarnya kalimat ini tuh sangat sederhana ya buat kita, tapi ada maknanya gitu loh. Intinya kalau kita melakukan pekerjaan, kita tahu pekerjaan itu, kita rencanakan apa yang kita kerjakan, maka pekerjaan itu akan lebih mudah buat kita gitu loh. Kita akan jadi tahu apa sih yang harus kita kerjakan, kemudian kapan kita akan mengerjakannya, kemudian gimana cara mengerjakannya, dan apa tujuan kita mengerjakan pekerjaan tersebut. Bahkan mungkin resiko apa sih yang harus kita tanggung dari pekerjaan ini, itu juga harus, jadi kita jadi tahu. Jadi lebih jadi tahu gitu kalau kita bisa merencanakan semua itu. Insya Allah nanti kalau kita sudah mulai merencanakan, kita sudah rencanakan semuanya, maka hal-hal yang mungkin awalnya kita pesimis itu akan jadi optimis gitu. Kemudian ketika kita sudah optimis, kita akan lebih mudah untuk menjelaskan tujuan-tujuan kita kepada orang lain gitu. Karena itu semua itu harus direncanakan. Pekerjaan yang baik tanpa perencanaannya akan menjadi sulit, sedangkan perencanaan yang baik tanpa pelaksanaan hanya akan menjadi arsip. Nah, ini saya mengutip kata-katanya Pak Yusuf Kalla, dan saya sangat senang dengan kata-kata ini. Jadi, pelaksanaan suatu pekerjaan itu yang diawali dengan perencanaan biasanya akan lebih baik dan lebih terstruktur gitu loh. Tapi kalau hanya kita melakukan rencana tanpa pelaksanaan, ya itu akan hanya jadi angan-angan aja gitu loh. Akan jadi arsip aja. Jadi lakukan semuanya, kita rencanakan dan kita lakukan gitu. Jangan hanya menjadi orang yang hidupnya itu ngalir gitu aja gitu, tanpa perencanaan. Karena itu tidak akan mendapatkan kenikmatan nanti dalam hidupnya. Jadi jangan apa-apa yang ngalir aja lah Bu gitu, sampai nanti ketika saya lulus kita ngalir aja gitu. Apa yang terjadi ya kita ngalir aja, jangan hanya seperti itu gitu. Mengalirlah dengan sebuah tujuan dan rencana yang baik gitu. Kalau kita biasanya kan sering ya kita melakukan filosofi itu mengalir aja kayak air gitu. Ada yang pernah bilang ke saya, ya kalau ngalirnya itu ke danau yang indah, ke laut yang indah, tapi kalau ngalirnya ke tempat-tempat yang tidak baik, masa kita masih mau mengalir aja gitu. Jadi ya lakukan dan rencanakan semuanya. Nah, kalau kita melakukan dan merencanakan semuanya, maka kesuksesan itu akan lebih mudah untuk kita capai, karena sukses itu katanya kan saat persiapan dan kesempatan itu bertemu gitu. Sukses itu saat persiapan dan kesempatan itu bertemu. Sukses itu memang tidak hanya membutuhkan timing yang tepat saat kesempatan yang datang, tapi kalau kita belum siap gitu, itu ya juga akan hilang akhirnya kesempatan itu. Makanya perlu persiapan juga gitu loh. Jadi tidak bisa kita hanya nunggu gitu kapan ini kesempatan saya harus sukses tanpa kita melakukan perencanaan dan persiapan secara matang. Jadi sukses itu adalah persiapan dan kesempatan saat bertemu gitu. Tidak ada tiba-tiba orang jadi sukses, tidak ada bahkan orang yang mungkin terlahir ya, kalau kita lihat ya dia kaya, dia terlahir dari orang yang kaya, ya itu juga dia punya kesempatan menjadi orang kaya, dan juga sebenarnya ada persiapan juga gitu. Tidak mungkin dia tidak dipersiapkan untuk menjadi orang kaya gitu. Jadi tidak bisa kita berdalih ya karena dia memang dari keturunan yang memang sudah kaya. Enggak, tapi dia juga sama keluarganya juga pasti akan sudah dipersiapkan gitu loh. Dan dia punya kesempatan itu. Karena itu ya lakukanlah semuanya, persiapkanlah secara matang, maka ketika kesempatan itu ada ya kita akan sukses gitu. Kita bisa meraih apa yang kita impikan. Itu aja mungkin kayaknya, terakhir dari saya, tidak penting dari mana Anda berasal, yang terpenting adalah kemana kita melangkah. Apapun yang terjadi dengan teman-teman di masa lalu, Anda berasal dari keluarga yang seperti apa, sebenarnya itu tidak penting karena yang menentukan masa depan itu adalah kita sendiri. Kemana kita akan melangkah, ya itulah yang akan menentukan nasib kita nanti ke depan. Gitu. Itu aja dari saya, Mas. Saya kembalikan ke moderator.
Oke, baik. Luar biasa sekali teman-teman, Bapak Ibu semuanya, materi yang sangat mencerahkan ya di pagi hari ini, insightful sekali. Oke, yang ingin bertanya mohon ditahan dulu, disimpan dulu karena kita akan lakukan sesi tanya jawabnya nanti mungkin setelah materi yang kedua. Nah, kita akan lanjut dulu kepada pemateri yang kedua yaitu Bapak Muhammad Muhajirin, dan mohon izinkan saya untuk membacakan CV beliau terlebih dahulu. Oke, baik. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semuanya bisa lihat di layar. Berikutnya adalah CV dari pemateri yang kedua yaitu Bapak Muhammad Muhajirin. Yang pertama adalah nama lengkap Muhammad Muhajiri, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Cirebon 18 Maret 1991, agama Islam, status perkawinan sudah menikah. Nah, alamat sekarang Jalan Ranca Herang nomor 15B RT 8 RW 1 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Sukasari Bandung Jawa Barat. Oke, handphone bisa dilihat di sana, mungkin nanti ada yang ingin berkonsultasi ataupun berbicara seperti itu, melanjutkan diskusinya. Boleh catat 085 722 169 007. Email muhajirinbkup@gmail.com. Oke. Pendidikan formal. Bapak Muhammad Muhajirin ini pendidikan formalnya mulai dari yang terakhir ya mungkin ya. Ada di S2 dan S3-nya ini adalah di Universitas Pendidikan Indonesia di Bandung seperti itu. Kemudian kegiatan-kegiatan yang sudah dilalui, yang sudah dilaksanakan ini bisa dilihat. Yang pertama ada tahun 2014, kemudian yang terakhir ada tahun 2018 gitu ya. Jadi certified trainer, yang pertama certified hypnosis, kemudian certified trainer life coach Indonesian Association Life Coach seperti itu. Kegiatannya, nah bisa dilihat research increasing disaster and trauma counseling capacity across Southeast Asia. Kemudian 2017 tim Trauma Center Universitas Pendidikan Indonesia. Seperti itu. Nah, pengalaman organisasi juga bisa dilihat di layar. Yang terakhir mungkin bisa disebutkan adalah 2012, yaitu Dewan Perwakilan Mahasiswa Jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, yaitu sebagai ketua ya. Itu yang terakhirnya mungkin waktu berkuliah ya. Nah, kemudian pengalaman pekerjaannya bisa dilihat di sini sampai sekarang. Nah, bisa dilihat, dan terakhir mungkin ada sekarang mengajar di Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Hasil penelitian bisa dilihat di sana gitu ya. Nah, supaya lebih efektif waktunya, mungkin sekian saja pembacaan CV. Kita akan lanjut kepada materi kita yang kedua gitu ya. Bagaimana Bapak Muhammad Muhajirin, sudah siap? Oke, baik. Kalau sudah siap, kepada Bapak Muhammad Muhajirin saya persilahkan. Cek, suaranya sudah ada, Kang Ihsan? Masuk, Bapak, masuk. Aman. Oke, masuk ya. Aman ya? Ya, ini Bapak, ini rada ribut. Jadi sambil istri ada keperluan dan saya sambil menjaga anak. Jadi mohon izin teman-teman, saya sambil membaca aktivitas yang lain. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, semoga teman-teman dalam keadaan bahagia selalu ya. Karena saat ini yang paling penting itu adalah bahagia. Baik, tadi saya sudah diperkenalkan oleh Kang Ihsan. Ini adalah salah satu tim member dari Edu Potential Foundation. Dan hari ini saya akan sharing bagaimana terkait dengan mengapa kita perlu mendesain kehidupan kita. Nah, kalau saya lihat itu kan para peserta kita hari ini adalah kebanyakan teman-teman dari mahasiswa ya, ataupun dari SMA. Nah, saya ingin mengapresiasi dulu, selamat teman-teman kalau misalkan ada yang sudah lulus via jalur SNMPTN undangan. Tapi yang belum, tenang saja, masih banyak jalan menuju Roma. Jadi masih banyak hal-hal yang mungkin bisa kita rencanakan kembali, seperti apa yang tadi Mbak Ria katakan, bahwasannya kita perlu merencanakan apa yang ingin kita jalani dalam hidup ini. Baik,
Kang Ihsan, saya mohon izin ya memulai. Baik, teman-teman, kalau misalkan kita lihat data, ada yang namanya data World Economic Forum ya. World Economic Forum ini tahun 2018 menyatakan sepertiga dari keahlian penduduk dunia yang banyak saat ini digunakan di dunia kerja itu akan berubah. Mengapa sih mereka akan berubah? Nah, teman-teman, faktor utamanya ada yang dinamakan dengan kecerdasan buatan dan revolusi industri. Ini yang memaksa kita untuk beradaptasi. Kemudian juga ada pandemi COVID-19. Nah, ini kita hampir... Halo? Masih connect? Oke. Nah, ini kita hampir menuju ke, katakanlah, ke tahun ketiga, menuju tahun COVID ketiga. Mudah-mudahan tahun ini pandemi berakhir, berubah menjadi endemi. Teman-teman juga bisa mudik tahun ini, gitu ya. Yang merantau ini, saya kira kebanyakan yang merantau termasuk saya, gitu. Jadi bisa berkumpul dengan keluarga tercinta. Nah, the Internet of Things, or IoT, is influencing our lifestyle from the way we react to the way we behave. From air conditioners that you can control with your smartphone, to smart cars providing the shortest route, or your smartwatch which is tracking your daily activities. IoT is a giant network of connected devices. These devices gather and share data about how they're used and the environment in which they're operated. It's all done using sensors. Sensors are embedded in every physical device. It can be your mobile phone, electrical appliances, vehicles, barcode sensors, traffic lights, and almost everything that you come across in day-to-day life. These sensors continuously... kehidupan sehari-hari. Nah, jadi Bapak Ibu, terjadi pergeseran. Kalau dulu kita itu orang ingin kaya, maka dia ingin memilikinya itu tanah, rumah, emas, gitu kan? Nah, kalau sekarang ketika Anda memiliki data atau menguasai data, maka Anda sudah katakanlah lebih dari satu langkah lebih awal itu untuk memulai kesuksesan Anda. Nah, jadi terjadi paradigma perubahan di sini. Nah, sehingga data ini sangat membuat kita bisa memfasilitasi, katakanlah bisa memfasilitasi kehidupan yang akan lebih baik lagi. Itu sisi positifnya. Sisi negatifnya, nah, threat terhadap atau ancaman terhadap kebahagiaan itu akan lebih tinggi lagi. Di mana teman-teman ketika tidak bisa mengikuti atau beradaptasi, maka teman-teman dianggap orang yang kuno, ketinggalan. Nah, seperti itu. Nah, kalau menurut laporan dari Organisasi Buruh Internasional atau ILO, 56% pekerjaan di Indonesia itu sudah hampir dan akan terus tergantikan oleh robot. Nah, sektor yang terdampak itu hotel, restoran, perdagangan, retail, konstruksi pabrik. Jadi dulu orang nggak bisa jualan online. Sekarang dengan Shopee Pay Later, dan segala macam, itu bisa lebih mudah gitu. Nah, sehingga ini membuat iklim industri juga berbeda. Nah, relatif yang tidak tersentuh dari area pekerjaan yang ada, kalau tadi Bu Ria menjelaskan, yuk sadari passion-nya. Nah, kalau saya lebih banyak membahas peluang kerja yang mungkin muncul, ya. Nah, jadi ada di area pendidikan, kesehatan, pelatihan, dan community service. Nah, ini sektor-sektor yang mungkin tidak relatif tersentuh akibat dampak dari pandemi COVID-19. Nah, oke, teman-teman, ini video simulasi sederhana. Bayangkan ini tempat-tempat pembelajaran market ya. Kalau misalkan teman-teman lihat nanti if you could walk into a store, grab what you want, and just go? What if we could weave the most advanced machine learning, computer vision, and AI into the very fabric of a store, so you never have to wait in line? No lines, no checkouts, no registers. Welcome to Amazon Go. Use the Amazon Go app to enter. Then put away your phone and start shopping. It's really that simple. Take whatever you like. Anything you pick up is automatically added to your virtual cart. If you change your mind about that cupcake, just put it back. Our technology will update your virtual cart automatically. So, how does it work? We used computer vision, deep learning algorithms, and sensor fusion,
much like you'd find in self-driving cars. We call it Just Walk Out technology. Oke, kira-kira teman-teman, kalau misalkan kita lihat pekerjaan apa saja yang terancam di sini? Ada yang mau berpendapat? Silakan nih. Halo, para peserta sekalian. Banyak ini tadi yang dari Bandung, dari Jawa Tengah, dari Malang. Oke, ini saya tertarik dengan Kang Ivan Agustian ya. Ada Ivan, bisa mendengar suara saya? Bisa, Pak. Oke, kalau kita lihat pekerjaan apa saja, Pak, yang hilang dari perkembangan teknologi atau menggunakan artificial intelligence nih? Gimana, Pak? Pekerjaan apa saja yang hilang dari tayangan yang tadi muncul? Menyimak tadi videonya? Tadi itu, Pak. Itu lagi telepon dosen tadi. Oh, iya. Oke. Siap. Terima kasih, Mas Ivan. Baik, kalau misalkan kita lihat, teman-teman ya, beberapa hal yang hilang itu contohnya adalah kasir. Semuanya berubah menjadi cashless ya. Di sini berubah menjadi cashless dan di sana tidak ada orang yang bekerja di depan store. Tapi hanya ada penata barang pramuniaganya. Cuman 1 orang atau 2 orang mungkin 8 jam selesai nata barang dengan cara seperti itu. Kemudian mereka sisanya adalah food service ya, atau penata makanan yang lainnya. Nah, jadi ini sangat membuat peta persaingan kita atau membuat tekanan pada diri kita itu semakin tinggi kalau misalkan kita tidak mampu beradaptasi. Nah, ini adalah pekerjaan yang sudah mulai lampu merah, yang sifatnya rutin dan manual. Contoh, pekerja construction, mekanik, factory land. Factory land itu kalau misalkan kalian ke area Bandung, di area Bandung ada yang namanya pabrik KHTek, ya. Buruhnya itu ribuan. Nah, itu setiap keluar membuat jalanan macet. Tapi kalau artificial intelligence itu diaktifkan, maka itu tidak akan akan hilang lapangan pekerjaan. Nah, ini teman-teman yang akan menjadi tantangan generasi Anda, saya, dan kita semua. Nah, yang kedua yang mulai kuning itu ada office assistant, sales agent. Kalau dulu orang mau jual mobil itu harus datang ke broker ya namanya ya, atau ke perantara. Nah, kalau sekarang kalian tinggal upload fotonya, jelaskan deskripsinya, mesin kategori A, B, C, orang bisa langsung transaksi di sana. Jadi hal-hal semacam ini yang perlu menjadi perhatian teman-teman. Nah, kemudian yang masih sifatnya adalah hijau atau blue ocean, ya kalau saya sebut itu biasanya non-rutin dan sifatnya kognitif. Contohnya apa? Manajemen, healthcare, technical engineering, kreativitas, dan yang lain-lain. Nah, ini yang masih blue ocean untuk tantangan sampai 10 tahun ke depan. Nah, ini peta lapangan pekerjaan, desainnya ya, landscape pekerjaan pada tahun 2020 dan pada tahun sekarang nih, emerging role global change-nya atau kebutuhannya itu sampai 133 million. Ada data analysis, artificial intelligence, general operation manager, dan yang lainnya. Jadi di sini sampai ke sana. Nah, ini yang perlu menjadi kalau teman-teman tuh set your mind, set your life, itu akan seperti apa? Sukses hidup Anda itu apakah mau seperti apa? Nah, kemudian berikutnya adalah budaya kerja. Budaya kerja dulu orang harus masuk kantor jam 6.45 atau jam 7, pulang jam 5 gitu kan. Nah, kalau sekarang nggak mau mereka. Anak-anak kita itu udah mengalami perubahan habit yang sangat luar biasa, di mana mereka kuliah Zoom tanpa mandi dulu itu langsung jelek gitu kan, bisa langsung tanpa preparing itu bisa langsung ikut kegiatan, ikut Zoom dan yang lainnya. Nah, ini sehingga dunia freelancer itu sangat digandrungi zaman anak-anak sekarang. Yang penting Pak MG datangin proyek aja lah.
biar nanti saya setelah proyek selesai saya cari proyekan baru lagi. Nah, jadi kayak gitu sekarang. Dia bisa saving waktu, proyekan kerja sebulan, tapi bisa untuk apa ya? Untuk katakanlah bisa untuk healing, holiday selama setahun. Itu kan misalnya ya. Mudah-mudahan bisa nih. Nah, jadi seperti itu. Berikutnya adalah membuat perusahaan sendiri. Everything is okay zaman sekarang. Jadi ketika teman-teman lulusan orang desain, lulusan orang SMK sekalipun teman-teman bisa buat jasa sendiri. Tinggal pasang iklan di Instagram, Google Ads, YouTube atau yang lainnya, teman-teman bisa menawarkan jasa kepada orang-orang yang lain, misalkan ini ya, apa namanya, Pak, kontrak, misalkan kontrak untuk kasih ke saya aja ngurus Instagram Bapak. Nah, itu kan yang dipakai oleh orang-orang seperti itu. Nah, bagaimana sih ini ya, kalau misalkan kita, ini kan ceritanya lagi mendesain kesuksesan yang dalam hidup, betul nggak? Nah, ini kita kenali dulu atau sadari dulu. Nah, tingkat kesuksesan yang ada di kita itu berapa nih? Atau kondisi awal kita ya. Coba kita analisis dulu. Jadi kalau misalkan nih teman-teman yang masih jadi mahasiswa ataupun yang sekarang jadi pekerja atau teman-teman sudah berada dalam karir yang matang. Nah, kira-kira ini ada yang namanya life of will atau roda kehidupan. Nah, roda kehidupan ini biasanya kita untuk melakukan asesmen atau menilai diri kita situasinya ada di berapa ya. Misalkan contoh, pertama ada di kehidupan percintaan. Nah, atau ada di life area tentang cinta. 0 itu pusatnya itu ada di sini. 0 itu teman-teman hidupnya flat, biasa aja, nggak punya pasangan, jombloan terus gitu kan. 10 itu adalah teman-teman berhasil untuk dicintai dan merasa dicintai dan mencintai, itu bisa. Nah, contoh seperti itu ya. Coba kita 0 itu biasa saja, 10 itu sangat luar biasa. Coba tentukan masing-masing dari teman-teman buat life of will ini di diri kalian. Boleh deh, silakan. Nah, saya kasih waktu 2 menit ya. 2 menit lah. Atau 1 menit, sorry. 1 menit. Nah, cinta. Kemudian kegembiraan, rekreasi. Ada di angka berapa ya? Kemudian karir kalian. Ada di angka berapa? 0 sampai 10. Skala 0 sampai 10. Silakan. Tuliskan. Kemudian sahabat atau keluarga. Itu di angka berapa coba? Kemudian berikutnya perkembangan kepribadian atau spiritualitas teman-teman di angka berapa? Nah, kekayaan keuangan, Pak NG, saya cukup uangnya untuk nongkrong di kafe, kemudian membeli mobil, apa segala macam. Nah, ya berarti itu mungkin ada di angka 9 atau 10 gitu ya. Tapi kalau yang mengalami kesulitan luar biasa itu di angka berapa? Di angka 3, 2 boleh. Kemudian kebugaran, kesehatan, dan kreativitas atau ekspresi kalian. Silakan tulis di angka berapa. Boleh ya, nanti kita sharing nih. Kalau sudah membuat life of will-nya itu di angka berapa. Silakan, 1 menit. Lutfi Hakim, ngechat angka 5. Nah, oke, semuanya aja dulu. 1 menit, semuanya, semua area kehidupan. Ada 8 area, nanti kita coba sharing ya, ada di angka berapanya ya. Jadi biar kita mengenali, menyadari, oh iya ternyata hidup saya seperti ini. Jadi bukan hanya teman-teman mengeluh terus tentang saya sulit, tapi tanpa ada planning atau action untuk meningkatkan kehidupan teman-teman seperti apa nantinya. Gitu.
Oke, ada yang mau sharing? Boleh nih yang sudah ngechat di sini, Kang Lutfi Hakim. Halo Kang. Mas, sorry, tadi dari Malang. Halo Kang. Lupa. Oke, Mas Lutfi, kira-kira di area cinta, kira-kira ada di angka berapa Kang? Mas. Wah, kalau saya cinta ini ada di area 6, Pak. 6. Oke. Persisnya seperti apa kondisi 6-nya? Kondisi Menurut saya ada di 6. Persisnya seperti apa, Mas? Karena saya sudah menemukan seseorang yang layak untuk mendampingi hidup saya gitu, Pak. Edan. Siaplah, mantap. Sudah menemukan orang yang layak. Oke, 6 baru menemukan. Kalau menikah berarti nanti posisinya naik ke berapa, Mas? Ya, mungkin bisa sampai 10 juga, Pak. 10. Oke, kalau 10 berarti indikatornya menikah gitu ya. Ya, Oke, siap. Yang lain, Kang? Kegembiraan atau rekreasi? Nah, di angka berapa nih? Nah, kalau ini saya 9, Pak. Karena saya setiap hari gembira, setiap hari juga sepertinya rekreasi, Pak. Oke. Siap ya. Lanjut. Itu sudah 9. Karir, Kang. Nah, ini kalau karir saya masih ada di angka 2, Pak. Karena karena pekerjaan saya cukup untuk membayar kuliah saya, Pak, gitu. Oke, baru cukup untuk membayar kuliah. Kalau ingin ditingkatin ke angka berapa nih, Kang? Biar karirnya stabil. Kalau ingin ditingkatkan ya mungkin bisa di angka 6 gitu, Pak, atau 5 gitu untuk ya celeng-celeng untuk pernikahan saya gitu. Oke, siap. Sahabat keluarga, Kang. Gimana nih sahabat keluarga? Sahabat keluarga ada di angka 5, Pak. 5. Karena di rumah saya hanya ada saya, ayah saya, dan adik saya. Kekurangan ibu, Pak. Ya, siap. Mudah-mudahan nanti menjadi lengkap ya. Oke, lanjut. Spiritualitas atau pengembangan pribadi nih, Kang. Untuk menjadi dewasa yang matang, saya mungkin ada di angka 7, Pak. 7. Saya kurang bisa mengendalikan emosi. Masih kurang mengendalikan emosi ya. Kadang saya tiba-tiba marah karena hanya hal sepele kayak gitu, Pak. Oke. Siap. Perlu mengatur emosi lagi. Kekayaan keuangan, Kang. Ya ini masih di angka 2 itu, Pak. Masih di angka 2 ya. Oke. Lanjut, kesehatan. Kalau kesehatan, alhamdulillah saya sehat selalu. Saya nggak pernah terjangkit penyakit apapun ya. Saya mungkin ada di angka 8, Pak. Alhamdulillah di angka 8. Bugar ya, olahraga cukup. Oke. Nah, kreativitas, ekspresi? Kalau ini kreativitasnya saya mungkin ada di angka 7, tapi saya kurang bisa kayak mempublish kayak gitu, Pak. Saya merasa saya bisa kayak menulis puisi, novel gitu. Saya hanya kurang bisa publish gitu aja. Oke, berarti di angka? Di angka 4, Pak. Oke. Nah, teman-teman, dengan kita membuat namanya kuantifikasi kepada area kehidupan kita nanti itu bisa punya target. Misalkan contoh, di sini yang paling rendah itu karir sama keuangan ya. Karir keuangan itu, jadi misalkan posisinya masih rendah, angka 2. Nah, kita itu, dalam pikiran kita itu, kita akan tetapkan target sampai angka berapa. Misalkan contoh angka 9. Misalkan penghasilan teman-teman saat ini cukup untuk membayar kuliah saja. Tetapi di angka 9 itu penghasilan teman-teman income-nya misalkan sebulan naik menjadi 20 juta atau 10 juta gitu kan. Kemudian teman-teman bisa memiliki manfaat apa saja dari sana. Nah, dengan asesmen sederhana ini teman-teman bisa mulai berpikir untuk melakukan lompatan yang sangat luar biasa dalam kehidupan teman-teman. Nah, ini nanti ketahuan, artinya prioritas teman-teman itu apakah akan meningkatkan karir dulu atau meningkatkan penghasilan dulu. Jadi misalkan
banyak rekreasinya, ya udah dikurangin dulu untuk jalan-jalannya, lebih banyak ditabung misalkan. Nah, itu seperti itu ya. Sehingga semua menjadi balance. Nah, berikutnya teman-teman, ketika teman-teman menghadapi kehidupan, maka semuanya tanpa melakukan bayangan terhadap kesuksesan itu, teman-teman tidak akan muncul yang namanya sukses. Contoh seperti ini. Boleh nanti teman-teman buat kalau di dalam konseling naratif itu ada narasi. Teman-teman itu punya narasi kehidupannya masing-masing. Nah, jadi kita bisa menggali untuk narasi hidup kita, desainnya itu mau seperti apa. Misalkan contoh saat ini ya. Saat ini kalian semua sedang melihat tayangan video tentang diri kamu yang sukses atau mencapai apa yang kamu inginkan. Nah, tuliskan yang pertama adalah silakan ceritakan dengan adegan apa yang kamu lihat di video itu. Nah, jadi kita dengan menuliskan adegan, misalkan contoh, Pak, yang saya lihat adalah saya sedang berbicara di depan orang banyak dan saya menginspirasi orang lain ketika saya berbicara. Nah, saya menjadi public speaking yang sukses. Nah, adegan yang muncul itu. Apa yang sedang dilakukan? Nah, menyampaikan training di depan orang banyak. Nah, kemudian apa yang terlihat berbeda dari diri kamu misalkan? Yang membuat berbeda adalah orang lain tuh menyatakan, wah, saya itu ternyata kamu adalah orang yang potensial ya dalam public speaking. Sehingga orang lain mengenali kamu itu adalah expert di sana. Nah, kemudian kembangkan lagi narasi ceritanya. Siapakah orang yang pertama kali tahu? Nah, misalkan orang yang pertama kali tahu saya sukses itu adalah ayah saya. Nah, apa yang ia katakan? Misalkan, "Nak, selamat ya, kamu adalah menjadi orang yang sukses. Kamu orang yang penuh semangat. Terima kasih kamu sudah membawa harkat martabat keluarga." Nah, dengan narasi sukses ini, teman-teman akan bisa untuk minimal ya, melakukan atau membuat gambaran tentang kamu yang sukses itu mau seperti apa. Sehingga kalian tidak akan keluar dari rel atau gambar ini. Nah, ini boleh ada beberapa teknik mau menuliskan dengan narasi. Kalau Mas Lutfi Hakim itu kan tadi dengan bercerita ya, nulis cerita. Nah, itu boleh digambar juga menggunakan krayon, pensil warna, situasi yang menggambarkan kesuksesannya itu boleh. Nah, yang ketiga adalah boleh nih, karena semuanya harus smart, spesifik, measurable, achievable, dan yang lainnya, maka teman-teman harus list. Nomor 1, apa sih yang ingin dicapai oleh kalian dalam kehidupan ini? Misalkan, Pak, penghasilan saya 5 juta sebulan. Nah, ini tahun kapan? Gitu kan? Kalian lulus S1, tahun kapan? Tanpa tahun yang jelas, maka teman-teman akan menunda itu semua. Misalkan menikah tahun kapan gitu. Nah, jadi biar ada kejaran sehingga kita jelas kapan itu dicapai. Oke ya. Dan yang terakhir itu adalah apa yang Anda peroleh dengan tercapainya cita-cita itu. Misalkan contoh, ya Allah, terima kasih dengan tercapainya cita-cita ini, saya bisa membahagiakan orang tua saya. Saya bisa lulus pendidikan tepat waktu, sehingga saya bisa melanjutkan kehidupan saya, mulai dari berkarir, mendapatkan pekerjaan, menikah, punya anak, dan seterusnya. Nah, jadi keuntungan ini yang akan dikonversi menjadi motivasi teman-teman, menjadi energi, sehingga teman-teman mau melakukan perubahan. Nah, posisinya seperti itu teman-teman. Kalau misalkan teman-teman tidak tahu untungnya, maka teman-teman nggak punya alasan untuk melakukan itu. Tapi kalau misalkan ini, teman-teman bisa tahu alasannya itu seperti apa. Oke ya. Dan yang terakhir, teman-teman setiap perjuangan itu pasti ada pengorbanan. Nah, jangan sampai teman-teman mau income 5 juta, 10 juta, tapi tiap hari bangun tidur, bingung mau melakukan apa, kemudian tidur lagi, gitu kan?
Nah, jadi kebiasaan-kebiasaan yang buruk itu perlu kita korbankan. Nah, di sini kita bisa buat list. Misalkan contoh, pengorbanannya adalah saya tidak merokok. Tulis. Nah, bahwa bukti dalam bentuk perilaku yang orang lain dapat melihat bahwa kamu itu benar-benar sudah mengorbankan kenikmatan yang kamu rasakan dari merokok itu. Jadi lepaskan merokok. Oke, Kang Isan, mudah-mudahan tip mendesain ini harusnya disampaikan dalam sesi coaching, personal coaching, grup coaching ya. Nah, nanti teman-teman bolehlah ikut daftar ke saya nih. Nanti saya siap buka kelas pro bono melalui Edupotensia ya, free. Nah, nanti ada ini Kang Isan. Ada sesi coaching atau grup coaching lah, boleh ya, berkaitan dengan life area atau kehidupan desain sukses kehidupan ini. Terima kasih Kang Isan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Alhamdulillah, terima kasih kepada Bapak Muhammad Muhajirin yang telah menyampaikan materi yang kedua. Luar biasa sekali ya teman-teman semuanya, Bapak Ibu. Sudah pagi hari ini kita disuguhkan dengan materi-materi yang luar biasa. Pertama, kita diajarkan mengenali diri, passion, seperti itu ya. Nah, kemudian selanjutnya kita juga diingatkan kembali untuk mendesain hidup kita akan seperti apa, seperti itu. Oke. Baik. Nah, yang tadi sudah menyimpan pertanyaannya yang sudah tidak sabar nih pengen menanyakan kepada pemateri kita yang luar biasa ini, mangga dipersilahkan Bapak, Ibu, rekan-rekan semuanya ingin bertanya, mungkin supaya kita lebih interaktif juga ya, bisa di raise hand terlebih dahulu, kemudian nanti bisa di-on-kan video dan juga audionya supaya kita bisa interaksi dan bisa dikenalkan namanya siapa, kemudian dari mana, dan pertanyaannya seperti itu. Silakan untuk 3 pertanyaan terlebih dahulu dibuka. Yang ingin bertanya silakan. Oke, ada gak nih yang ingin bertanya? Silahkan. Ayo teman-teman nih, yang ingin bertanya tentang tadi yang materi sudah dijelaskan. Ayo coba siapa nih yang kita sama-sama berdiskusi nih tentang tadi materi finding a passion, kemudian finding a happiness juga, kebahagiaan merencanakan hidup juga. Silakan yang ingin bertanya boleh raise hand terlebih dahulu, kemudian perkenalkan dirinya, dari mana, siapa dari mana, kemudian pertanyaannya seperti itu ya. Silakan. Oke, gimana nih? Silakan. Ada yang sudah on cam kamera nih? Ada Mas Ivan, ada Mas Lutfi Hakim yang tadi sudah sharing-sharing nih sama kita. Gimana Mas? Mas Ivan, Mas Lutfi, ada yang ingin tanyakan? Barangkali didiskusikan nih bersama para pemateri kita. Silakan. Saya mungkin gini. Realitasnya gini. Gimana Mas? Realitasnya saya kan kuliah belum lulus S1 gitu ya. Masih semester 4 gitu. Sedangkan di Indonesia itu tingkat lulus S1 itu sudah tinggi gitu. Untuk saya bekerja dengan mengandalkan S1 ini berkurang gitu. Atau sedikit. Lalu nanti saya akan S2. Nanti saya yakin di zaman saya nanti lulus S2 juga sudah banyak S2-nya. Lalu S3 saya juga yakin kalau di zaman saya nanti S3 itu juga sudah banyak gitu. Banyak yang nganggur kayak gitu. Yang ingin saya tanyakan Kak, gimana kita mengatasi atau agar kita tidak sukses dengan tunjangan
S1, S2 dan S3 ini tadi gitu loh. Karena kalau di daerah kami kayak mengandalkan gelar itu sangat penting gitu di daerah kami sini. Oke, Mas kecuali Lutfi. kalau bisnis gitu. Oke. Mas Lutfi boleh tahu Mas Lutfi itu dari mana ya? Saya dari Malang. Oh, Malang. Oke. Di IAI Sunan Kalijogo Malang. Oke, di IAI Sunan Kalijogo. Jurusannya Ini apa, Mas? Gimana, Pak? Jurusannya, Mas? Jurusan BKI, Pak. Bimbingan dan Konseling Islam. Konseling Islam, siap. Oke. Mas Lutfi, pertanyaannya yang tadi nih, Mas Lutfi ingin tanyakan kepada siapa? Mbak Dokter, mohon maaf, Ibu Dokter Royal Baria atau kepada Bapak Muhammad Muhajirin itu aja. Oke. Nanti kalau misalnya pengen lebih luas juga mungkin nanti bisa ditambah sama Ibu Dokter Royal Baria. Dua-duanya aja, Mas Ihsan. Nanti Maria juga bisa ngasih masukan nih. Ini nah, tetangga. seperti itu, betul. Maria tetangga ya kayaknya sama Mas Lutfi. Oke. Kampusnya. Baik, rekan-rekan semuanya. Jadi kita perlu menyadari passion kita. Nah, kemudian gimana Pak tantangannya kalau misalkan di zamannya saya lulus S1 udah nggak dibutuhin. Saya kuliah S2. S2 udah banyak saingan. Saya kuliah S3. S3 udah pada penuh, udah pada jadi dosen semua. Nah, gimana? Nah, yang pertama ada beberapa kuncinya. Nih saya mohon izin tampilkan slide dulu ya. Saya kisahkan dari salah satu orang yang katakanlah ini bisa menjadi contoh kasus, studi kasus, case study. Jadi gini, Mas. Minat itu terbagi dalam beberapa bagian ya. Misalkan contoh, kita itu lulus S1 atau kita kuliah itu apakah mau yang akan kita desain ya, yang akan desain kehidupannya. Apakah hanya untuk kita dapat ijazah S1, apakah hanya kita dapat legitimasi atau syarat CPNS contohnya, hanya itu saja, atau kita mengeksplorasi minat kita di sana. Nah, jadi contoh ada minat itu sebagai hobi. Contoh kayak gini ya Mas ya. Nah, misalkan minatnya itu ada namanya dia Jennifer Hu. Nah, Jennifer Hu ini dia itu kuliahnya adalah data science. Ilmunya itu, bidangnya. Kemudian dia juga kuliah ambil desain. Kemudian dia juga ambil ilmu komunikasi. Tetapi dia pekerjaannya saat ini adalah penulis produktif. Nah, artinya apa? Di sini perlu ada yang dinamakan kreativitas. Kalau kita mendesain ijazah itu hanya untuk jadi PNS, kita akan kehilangan lapangan pekerjaan. Potensinya besar. Tapi kalau kita desain diri kita, misalkan contoh di teknik yang pertama, yang menggunakan video itu atau tayangan. Mas Lutfi membayangkan diri Mas Lutfi ketika lulus dari S1, Mas Lutfi adalah content creator tentang katakanlah bagaimana melakukan konseling pranikah di KUA misalkan. Nah, apa saja yang disiapkan? Nah, kira-kira dengan konten kreator itu akan dapat penghasilan apa enggak? Dapat ya? Dapat. Kemudian kira-kira kalau misalkan yang baru ngebahas di YouTube persiapan pernikahan sebelum katakanlah konseling sebelum pernikahan itu hanya Mas Lutfi, kira-kira meminimalkan resiko persaingan enggak? Nah, gimana? Kalau misalkan nih udah jadi content creator, kemudian di sana juga minim persaingan, kira-kira itu income yang Mas Lutfi dapatkan juga akan sangat bagus apa enggak tuh? Oh ya, bagus Pak, tinggi juga itu. Tinggi juga itu. Nah, jadi teman-teman mumpung masih semester 4, sambil mulai menyadari passion kita itu apa, ya, sehingga nanti ijazah itu hanya tanda sebagai proses. Teman-teman sudah melakukan itu. Tapi yang namanya pekerjaan, ketika teman-teman senang yang ngomong, ngekonseling, atau misalkan melakukan coaching, psikoterapi ke orang,
Kalau saya bicara konteks Mas Lutfi yang BKI ya. Nah, jadi itu teman-teman bisa buka biro konseling sendiri ataupun teman-teman menjadi public trainer yang misalkan membuat produk achievement training motivation gitu kan. Nah, kemudian bisa menawarkan ke beberapa sekolah yang ada dan kemudian ada jadwal training yang khusus. Nah, itu saya kira sebelum S1 pun sudah dilakukan itu bisa. Jadi nggak usah kuliah S2 juga nggak apa-apa, teman-teman bisa hidup. Gitu. Itu Mas Lutfi, kreativitas yang pertama. Yang kedua itu adalah konsistensi. Konsistensi itu adanya seperti ini. Passion itu tidak usah ditemukan karena memang sudah ada. Tetapi konsistensi untuk menyadari, menemukan, mengenali agar dia menjadi keyakinan bahwa dalam diri kita itu, yes saya suka ini, maka itu akan menjadi hal yang luar biasa. Nah, contoh lagi nih, Mas Lutfi. Analoginya kayak gini. Ada orang dulu, siswa saya SMA 1 Bandung, dia itu senangnya renang. Akhirnya kamu dari renang itu, oke, kamu sukanya apa? Pak, saya tuh sukanya pengen mempelajari hewan, apa segala macam. Oke, ada suka renang, ada mempelajari hewan. Ya udah, kamu ambil teknik kelautan aja. Nah, ternyata dia sekarang menjadi orang yang berhasil membuka jasa renang di Raja Ampat, Papua. Tapi dia mengenali tuh spesies langka yang ada, spot-spot untuk snorkelingnya bagus, dan dia kerjasama dengan teman-teman investor untuk membuka jasa renang dan kapal pelayaran. Dan dijualnya itu bukan di Indonesia, tapi di luar negeri. Dan dolar itu bayarannya. Jadi intinya, Mas Lutfi, satukan kesenangan, pilihan bidang studi, dan income yang menjanjikan. Itu tipsnya. Silakan, ya. Kang Isan. Terima kasih, Pak. Siap. Oke, begitu mungkin ya Mas Lutfi, gimana nih? Sudah mulai tergambar mungkin ya tadi keresahannya yang Mas Lutfi rasakan seperti itu. Ya, sudah. Ada yang ingin direspon mungkin Mas Lutfi yang masih penasaran nih untuk berdiskusi bersama kita. Sudah, Pak. Karena kalau terkait tadi disebutkan Pak Muhajirin itu tentang fashion, kalau saya gini, kenapa tadi saya fashionnya saya pilih gaji tinggi ya, gajinya yang cukup gitu. Ya. Karena kalau saya sesuai dengan gajinya, maka saya akan menciptakan fashion sesuai dengan gajinya kayak gitu loh. Okay. Paham nggak ya? Gitu. Oke. Jadi seperti itu ya Mas Lutfi. Oke, luar biasa sekali. Oke, mungkin boleh dibantu dijawab kembali oleh Ibu Dr. Khairul Bariyah, ingin menambahkan tadi untuk melengkapi keresahan ya dari Mas Lutfi mungkin ya tentang tadi kalau misalnya S1 banyak saingan, S2 juga nanti masih banyak, S3 apalagi nanti banyak udah yang jadi dokter dan sebagainya. Mungkin bisa dibantu jawab oleh Ibu Dr. Khairul Bariyah. Oke, terima kasih untuk moderator dan Mas Lutfi. Ya, Mas Lutfi ini kan tetangga saya, satu desa kita, sama-sama Pakis. Saya juga tinggalnya di Pakis gitu. Kalau saya selalu menasihati kepada mahasiswa itu yang lulus, jadilah lulusan yang berbeda dengan kandidat yang lainnya. Kalau kalian ingin cepat mendapatkan pekerjaan gitu loh. Kalau ada banyak survei yang mengatakan bahwa banyak sarjana yang menganggur gitu loh. Kan sekarang banyak ya survei-survei yang bilang wah sarjana ini banyak akan jadi pengangguran gitu. Bukan sarjananya yang salah tapi pribadinya masing-masing. Memang kan saingan dalam dunia pendidikan sekarang sudah banyak. Orang yang mampu kuliah S1 itu sekarang banyak, tidak seperti ketika zaman saya mungkin hanya beberapa orang yang mampu kuliah gitu. Tapi kalau sekarang kan lulusan itu banyak gitu, lulusan sarjana itu banyak. Nah, kenapa bisa menjadi pengangguran? Banyak pengangguran, banyak yang tidak nyari pekerjaan sulit, yaitu kembali kepada pribadi masing-masing. Makanya sebaiknya jadilah lulusan yang berbeda.
Misalnya S1 BK. S1 BK ya mungkin kurikulumnya sama lah. Semuanya di mana-mana ya itu yang dipelajari juga itu. Apa yang akan membedakan ketika kita bekerja, bisa bersaing di dunia kerja ya kemampuan Anda masing-masing gitu loh. Pribadi kita, pengalaman kita, skill kita, hard skill kita itu yang akan bersaing nanti yang akan bertempur lah ibaratnya di dunia kerja. Jadi jadilah yang berbeda dari kandidat S1 lainnya gitu. Misalnya yang lain meskipun dia IPK-nya 4 lah gitu, 4,00, tapi kan yang dicari dunia pekerjaan bukan hanya sekedar IPK, tapi pengalaman. Contohnya di BK. BK tadi dengan kurikulum yang sama, tapi tidak semua mahasiswa BK itu mungkin dia passion, dia skill counseling traumanya bagus, atau dia di bidang tesnya juga bagus. Jadi carilah itu gitu. Jadi itu tadi kalau kita seperti yang saya sampaikan sebelumnya, kita sudah kenal career option kita itu apa, kita mau berkarir di bidang apa, maka kenalilah cara untuk menempuh karir itu gitu. Cara untuk meraih ke karir itu seperti apa? Jadi guru BK. Jadilah guru BK yang beda dari yang lain, tidak hanya sekedar IPK saya 4 gitu loh. Yang seperti apa yang beda seperti yang lain? Mungkin Anda bisa merancang pembelajaran yang menarik. Oh, saya bisa membuat media pembelajaran yang menarik. Oh, saya pintar mahir bahasa Inggrisnya. Saya punya kemampuan tambahan yang menjadi nilai plus dibandingkan kandidat-kandidat yang lainnya. Kalau kita sudah punya nilai plus dibandingkan kandidat yang lainnya, ya tidak perlu terlalu takut, oh saya ini ijazahnya S1, ketika saya S2, tidak perlu takut bersaing dengan orang lain, karena ya pekerjaan yang akan memilih kita kalau kita memang berkualitas. Jadi tiap hari itu selalu punya keinginan untuk meningkatkan kualitas diri, karena itu nanti pekerjaan itu akan datang sendiri seiring dengan kualitas kita sendiri. Itu aja sih kalau dari saya. Oke. Terima kasih Bu Khairul. Ya, sama-sama. Terima kasih Ibu Dr. Khairul Bariah telah memberikan penjelasan ya yang luar biasa. Nah, keresahan kita nih sebagai lulusan S1, mungkin ada yang sudah S2 atau S3 di sini tadi ya, dari catatan dari Pak Muhammad Majid juga Ibu Dr. Khairul Bariah, setidaknya itu mampu membuat kita oke, setelah ini kita harus seperti apa. Oke. Baik, yang selanjutnya dibuka pertanyaan yang kedua, sudah ada yang raise hand, ini ada 2 orang. Nah, kita dari samping sebelah kiri saja, mungkin ada Mas Ivan Agustian ya, yang tadi sudah raise hand. Bisa di on mic, kemudian dikenalkan dulu dari mana, seperti itu. Oke, silakan kepada Mas Ivan. Boleh di on-kan dulu mic-nya. Nah, seperti itu, silakan. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya selamat siang Ibu Khairul, Bapak Muhammad, dan Mas Edu. Dan serta di sini Mas Isan, Mas. Ada Ibu dosen saya, Bu Novi dan Bu Banun. Selamat siang, Bu. Perkenalkan, nama saya Ivan Satria Purna Agustian. Saya dari Universitas IFET Semarang, jurusan Bimbingan Konseling semester 2. Di sini saya ingin bertanya kepada Ibu Khairul Bariah. Saya ingin bertanya 2 pertanyaan. Yang pertama, jika kita menyukai banyak hal atau menyukai sesuatu yang banyak gitu ya Bu, apakah itu bisa disebut dengan passion juga? Terus pertanyaan kedua, saya juga kan sebelum masuk di kuliah, sebelum masuk di univ ini kan saya pernah bekerja di Malang, bekerja di passion saya, tapi yang maksa saya itu selalu mengatakan kamu nggak apa-apa, semua itu bisa karena terpaksa. Dan kata-kata semua bisa karena terpaksa itu apakah bisa menjadi sebuah kenyamanan di saat bekerja ya Bu? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh langsung dijawab dulu mungkin ya sama Ibu Dr. Khairul Bariah. Dipersilakan Ibu.
Oke, terima kasih Mas Ivan. Kalau kita punya nih banyak sekali kesenangan, kita banyak menyukai banyak kegiatan, apakah itu juga passion gitu? Biasanya passion itu hanya beberapa aja, tidak begitu banyak, tapi hanya beberapa yang ingin kita fokuskan. Jadi dari berapa banyaknya kegiatan, mana yang paling Anda suka, mana yang paling ingin Anda kembangkan dalam diri Anda, itulah biasanya passion kita gitu loh. Jadi jangan ini, yaitu kalau kita bilang, oh saya ini banyak banget yang saya suka, itu biasanya ya karena kita belum menemukan sebenarnya passion kita itu apa, kesenangan yang paling inti dari diri kita itu apa gitu. Banyak itu tidak, kalau cuma sekedar 1, 2, 3 mungkin bisa ya, tapi kalau segitu banyaknya itu ya belum bisa menemukan passionnya. Tapi ya biasanya passion itu adalah sesuatu yang benar-benar ingin kita fokuskan dalam diri kita itu apa, dan kita ingin sekali larut dalam dalam apa yang kita kerjakan itu. Kita ingin kita rela meluangkan waktu, mengorbankan segala macam untuk bisa mengembangkan diri, untuk bisa mengerjakan pekerjaan itu adalah passion. Kemudian kadang ada tadi saya pernah bekerja tapi karena terpaksa. Apakah itu juga bisa menimbulkan kenyamanan dalam bekerja gitu ya? Apakah itu juga bisa menjadi passion suatu saat? Ya tergantung bagaimana perspektif kita terhadap pekerjaan itu. Kalau memang awalnya tadi saya terpaksa nih Bu bekerja di sini, tapi kita mengubah mindset itu dari awalnya keterpaksaan, oke, saya akan mencintai pekerjaan ini karena pekerjaan ini yang mungkin menghasilkan buat kita, membuat kita lebih berkembang, membuat kita lebih banyak pengalaman, ya kenapa tidak gitu. Tadi kan realistis ya. Siapa tahu memang ini adalah passion yang belum kita gali sebelumnya gitu. Kita tidak sadari, sehingga kalau kita memang serius mengerjakan ini, yang awalnya mungkin kita terpaksa, kita serius, lama-lama juga akhirnya cinta juga dengan pekerjaan ini. Lama-lama saya suka dengan pekerjaan ini. Nah, lama-lama juga pekerjaan ini menimbulkan kenyamanan gitu loh. Itu akhirnya menjadi passion kita. Tapi kalau dijalani ternyata ini berat ya. Saya sudah mencoba untuk mencintai pekerjaan ini gitu loh. Tapi kok nggak bisa, stres tiap hari gitu loh. Saya tidak menemukan diri saya berkembang di sini, ya itu berarti bukan passion kita gitu loh. Tapi kalau ya itu dari awalnya terpaksa, tapi lama-lama misalnya kita ada jiwa-jiwa yang memang dalam diri kita itu bisa ditantang gitu ya. Kita kemudian menyukai pekerjaan ini ternyata menghasilkan untuk kita, pekerjaan ini juga membuat kita berkembang, kita pada akhirnya nyaman, ya kenapa tidak gitu. Tapi kalau tidak bisa, ya malah membuat kita tadi, kalau bahasa anak sekarang, jadi stres, butuh healing terus setiap hari dan setiap waktu, ya itu juga tidak baik pada akhirnya kan gitu. Itu mungkin. Ya itu mungkin. Mungkin Kang MJ mau menambahkan. Baik. Boleh Maria. Jadi silakan. Gini teman-teman, Pak, saya itu banyak kegiatan yang sangat disukai. Atau misalkan Pak, saya banyak kegiatan. Kalau banyak kegiatan yang disukai itu positif, bagus. Tapi kalau misalkan banyak kegiatan, jangan-jangan itu pelarian. Ya, jadi kalau banyak kegiatan tanpa ngerjain, contoh misalkan kuliah nih, Pak ngerjain tugas karena saya banyak kegiatan, nah itu kurang bagus. Nah, sederhana teman-teman, kalau kita lihat diri kita itu senangnya apa. Saya ambil contoh aja. Ketika kita dalam proses counseling atau coaching, kita itu melihat apa yang disenangi sama dia. Ada proses daily activity, misalkan senangnya ngomong. Nah, dari senang ngomong ini kita bisa kembangkan akan jadi profesi apa sih yang tentunya bisa income menjanjikannya ada. Oke, kalau misalnya dia senangnya ngomong dan berdebat dengan orang lain, maka kita arahkan untuk ke jurusan hukum. Gitu. Sehingga nanti dia akan terfasilitasi passionnya itu public speaking dan dia menyerang dengan orang lain gitu. Hukum itu akan sangat pas. Tapi kalau misalnya orangnya senang komunikasi, kemudian nggak bisa bertentangan dengan orang lain, ya udah jadi pendengar yang baik aja. Nah, pendengar yang baik itu salah satunya adalah jurusan bimbingan konseling. Sehingga saya waktu dulu mau masuk BK itu kenali dulu passionnya apa. Nah,
saya senangnya ngomong. Yang penting saya nggak mau tampil depan banyak orang, tetapi yang penting saya senang ngomong dan senang mendengarkan orang. Ya udah, jadi passion itu yang akan menjadi pekerjaan kita. Ketika kita dalam sehari misalkan ada 2 kali sesi konseling atau 3 kali yang benar-benar konseling profesional, itu masih kuat. Gitu. Jadi nggak malah terbebani dari kerjaan, wah itu kenapa saya harus konseling orang, kemudian apa, dan menghujat dan segala macam, enggak. Kalau ngisi seminar misalkan 2 jam, 3 jam, itu dengan enjoy kita ngelaksanainnya. Karena sukanya ngomong, gitu kan. Nah, jadi ini terfasilitasi. Sederhananya kayak gitu, Pan. Kalau misalkan kamu sukanya apa, ngomong, nulis. Nah, kalau nulis beda lagi. Nah, kalau misalkan nulis, kamu seperti ini. Atau misalkan kita lihat dari konten kreator, YouTuber, Ridwan Hanif. Ridwan Hanif itu prodinya S1-nya adalah S1 Perpustakaan UI. Tapi dia senang ngomong. Jadi bagaimana mereferensikan sesuatu otomotif melalui media gaya belajar yang lain, yaitu komunikasi. Dan ada medianya YouTube. Nah itu, jadi selain dia membuat Autonet Max, nah Autonet Magazine, tapi dia juga bisa katakanlah menjadi YouTuber, content creator tentang otomotif. Simpelnya kayak gitu. Jadi kenalin dulu, lu maunya apa, senangnya apa, gitu. Itu, Kang Ihsan, sederhananya seperti itu. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi untuk Ibu Dr. Khairul Bariah dan Bapak Muhammad Muhajirin. Gimana nih Mas Ivan? Sudah tergambar mungkin ya tadi gimana caranya supaya tadi ini apakah bisa tadi ya terpaksa kemudian nanti jadi suka atau seperti apa? Gitu ya. Bagaimana Mas Ivan? Apakah ada yang ingin direspon terlebih dahulu dari tadi jawaban yang sudah diberikan oleh materi? Jawabannya cukup membantu, saya rasa tidak cukup, Mas. Oke, baik. Terima kasih, Mas Ivan. Kemudian selanjutnya kita akan ke penanya ketiga. Di sini ada yang sudah raise hand. Ada BK2C Mirna Ranawati. Oke, silakan mungkin boleh diperkenalkan terlebih dahulu. Nama, kemudian asalnya, kemudian pertanyaannya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada moderator Kang Ihsan, Bapak Ihsan sekarang. Izin memperkenalkan diri, nama saya Mirna Rahmawati. Saya merupakan salah satu mahasiswa BK Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya angkatan 2021. Izin bertanya kepada Bapak Muhajirin mengenai kita kan sebagai manusia itu memiliki kekurangan dan kelebihan yang ada pada dirinya masing-masing. Tetapi dalam hal mencapai suatu kesuksesan atau karir, ada saja orang yang terlalu fokus dengan kekurangan yang dia miliki sehingga itu menghambat untuk dia action atau melakukan tindakan. Nah, bagaimana cara mengatasinya, Pak? Terima kasih. Baik, terima kasih. Nah, jadi teman-teman, ada di dalam diri kita itu yang biasanya disebut sebagai mental block. Iya. Nah, mental block itu bisa berupa sudut pandang negatif terkait dengan diri kita sendiri. Misalnya seperti ini. Untuk bisa menjadi sukses, saya harus dari keluarga kaya. Nah, itu kan mental block, betul nggak? Saya tidak punya keterampilan yang baik dalam komunikasi bahasa Inggris. Nah, itu mental block. Kemudian ada pekerjaan, misalkan mitos nih, hasil riset saya di SMA 3 Bandung itu adalah disfungsional mitos. Saya bekerja harus sesuai CEO saya. Atau harus dengan ramalan bintang gitu. Orang Cancer itu harus kerjaannya seperti ini dan segala macam. Nah, itu adalah mental block. Nah, mental block ini akan kita bisa tangani dengan menyajikan narasi yang baru. Ya, narasi yang baru. Sehingga dalam sesi yang tadi saya menjelaskan, oke,
kita desain nih. Contoh seperti ini. Desainnya itu adalah, bayangkan di depan Anda ada sebuah layar. Layar itu menceritakan tentang diri kamu yang sukses. Adegan apa yang muncul di sana? Nah, sukses itu adalah goals-nya. Betul nggak? Adegan apa yang muncul di sana itu adalah aktivitasnya. Sehingga dalam bayangan Mirna, dalam bayangan Kang Lutfi, dalam bayangan Kang Ihsan, itu berbeda adegan itu. Nah, itu yang harus kita lihat sebagai katakanlah narasi baru. Jadi ketika terjadi yang namanya monolog tuh kayak gini. Ada yang namanya monolog, kita menceritakan tentang diri kita. Ketika yang terjadi adalah monolog tentang narasi sukses, maka insya Allah kita akan lebih fokusnya ke kesuksesan kita. Dan kita akan mencari kelebihan-kelebihan kita, menggali potensi-potensi kita yang belum kelihatan. Dibandingkan memikirkan terus mental block tadi. Gitu. Konsep teoritisnya kayak gitu. Ya. Nah, praktisnya boleh nanti mulai dari membuat narasi suksesnya seperti apa, goal settingnya seperti apa. Harus ada indikator seperti ini. Harus ada indikator, mohon maaf, minimal ya. Minimal itu harus berada nih. Narasinya itu kayak gini. Nah, misalkan silakan ceritakan apa adegan yang muncul. Kemudian apa yang sedang Mirna lakukan di sana. Gitu kan? Kemudian apa yang terlihat berbeda dari diri Mirna saat ini. Ya kan? Nah, ini mengarahkan semuanya ke hal yang positif diri kita. Kemudian siapakah orang yang pertama kali tahu? Misalkan yang pertama kali tahu itu adalah mama. Apa yang mama katakan terhadap situasi kamu yang sukses itu? Nah, itu akan dimaknai oleh pikiran bawah sadar kita atau secara psikologis kita, itu akan menjadi dikonversi menjadi motivasi untuk melakukan perubahan. Bahkan bahan bakarnya ada di sini. Itu Mirna. Mudah-mudahan terjawab ya. Ya, siap. Oke, bagaimana Teh Nirma? Cukup terjawab mungkin pertanyaannya atau yang ada yang didiskusikan kembali? Sudah cukup, Kang. Oke, baik. Oke, alhamdulillah mungkin sudah ada 3 penanya yang sudah berdiskusi bersama kita dalam forum hari ini, dan mengingat waktu juga sudah menunjukkan jam 12 lebih, sudah hampir jam 12.30 ya. Saya kira kita cukupkan saja kegiatan kita kali ini, dan sebelum kita tutup mungkin ya kegiatannya, saya ingin kepada Bapak dan Ibu pemateri untuk memberikan closing statement atau mungkin kata-kata yang bisa menjadi motivasi untuk kita nih, atau penutup kegiatan kita kali ini. Mungkin bisa diawali dari pemateri yang pertama, Ibu Dr. Hoirul Bariah terlebih dahulu, kemudian nanti dilanjutkan oleh Bapak Muhammad Muhajirin. Dipersilahkan. Mungkin buat teman-teman yang sedang saat ini mungkin sedang berjuang untuk, baik itu yang sudah S1 maupun sedang menempuh S1, maka persiapkan semuanya secara baik, rencanakan karir Anda secara bijak dan realistis gitu loh. Dan semuanya dilakukan secara matang gitu. Persiapkan semuanya apa yang ingin Anda raih, dan apapun itu yang akan terjadi di masa yang akan datang itu tergantung kepada persiapan yang kita lakukan pada pagi hari ini. Apapun mimpi dan target kita untuk sukses yang akan datang, pastikan bahwa kita sudah siap mulai dari sekarang, dan kita sudah merencanakan itu dan menyiapkan semua yang kita perlukan mulai dari hari ini. Itu aja sih mungkin, Mas. Oke, terima kasih Ibu. Kemudian lanjut, mungkin ya bisa lanjut kepada Bapak Muhammad Muhajirin sebagai closing statement-nya. Dipersilakan. Baik, teman-teman sekalian, peserta konseling talk yang berbahagia. Jadi setiap
perjalanan kita itu memiliki narasi, atau narasi hidup kita itu perlu kita desain dengan baik. Nah, bagi teman-teman yang belum menemukan atau belum menyadari passion-nya itu apa, semoga cepat ketemu. Sehingga teman-teman nanti tahu kesenangannya apa, kemudian pilihan bidang studi atau bidang pekerjaannya nanti apa, dan bisa menghasilkan income yang menjanjikan. Sehingga passion dan income yang menjanjikan ini bisa menjadi beriringan. Gitu ya. Terima kasih teman-teman atas waktu dan kesempatannya. Terima kasih Bu Baria atau Mbak Ria. Ini berdampingan dengan seorang dosen Universitas Negeri Malang itu berkah yang sangat luar biasa. Terima kasih Kang Isan, itu Potensia Tim. Oke, baik. Terima kasih Ibu, Bapak, pemateri, dan teman-teman rekan-rekan semuanya peserta kegiatan counseling talk yang luar biasa ini. Jumpalah kita pada sesi terakhir gitu ya kegiatan ini. Kita mungkin akan penutupan. Setelah penutupan nanti teman-teman boleh diaktifkan ya kameranya. Kita akan melaksanakan sesi foto bersama terlebih dahulu setelah penutupan, dan jadi nanti mungkin untuk boleh dibuka kamera seperti itu. Baik, saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Ibu Dr. Khairul Bariah dan Bapak Muhammad Muhajirin yang telah memberikan materi yang luar biasa, yang insightful sekali, memberikan kita pencerahan pada pagi kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Kemudian kepada para peserta kegiatan hari ini, saya ucapkan terima kasih banyak juga. Mudah-mudahan apa yang sudah kita dapat pada pagi hari ini dapat bermanfaat, gitu ya. Dan tentu ini tidak hanya menjadi sebuah pengetahuan yang kita tahu hari ini saja, tapi bisa dapat diaplikasikan mulai saat ini menjadi sebuah perencanaan ke depannya seperti itu. Oke, saya ucapkan terima kasih. Saya mengutip tadi mungkin ya ada satu quotes yang menarik, yaitu rencanakan apa yang kamu kerjakan, lalu kerjakan apa yang kamu rencanakan. Itu mungkin quotes yang bisa kita tarik pada pagi hari ini. Saya Ihsan Nurul Haq dari tim Edupotensia mengucapkan terima kasih sekali lagi untuk semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di kegiatan-kegiatan selanjutnya yang tentu teman-teman boleh stay tune ya di IG, dan juga boleh lihat juga di YouTube Edupotensia. Nanti teman-teman boleh lihat di sana. Kita akan upload, dan kemudian berita-berita terkini ada di IG seperti itu. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya Ihsan Nurul Haq pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.